Bidadari, Chapter 81. Kenapa enggak beli sendal? Bi, sudahlah, jangan bilang begitu. Lampu sudah hijau, aku mau menyetir lagi. Sudah kukatakan kembali saja, antar aku ke kantor dan kamu bisa bekerja juga. Kamu urus saja pekerjaan-pekerjaanmu itu yang lebih menguntungkan dari ini. Lagian kita juga enggak punya uangnya kan? Sudahlah, aku akan lihat dulu bagaimana nanti tawaran dari Tommy B. Aku akan mencari uangnya, jika memang ini menguntungkan untuk kita. Hah, Brigita membuang wajahnya ke jendela. Kamu dari awal memang ragu kalau ini menguntungkan. Bagaimana kamu bisa melihat bahwa ini akan menguntungkan? Selamanya kamu akan melihat ini sebagai proyek merugikan karena mental blokmu. Sinis Brigita sudah menunjukkan obrolan di dalam mobil itu makin berat. Hei sayang, aku masih profesional. Aku hanya ingin mencoba merenung apa ini baik atau tidak untuk kita. Tapi aku percaya padamu. Kalau kamu berpikir ini baik, kita lihat saja dulu dari mana kita harus memulai kerjasamanya nanti. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Antar aku ke kantor saja. Hei, aku tidak mau berdebat denganmu, Bi. Sambil nyetir, Raiko berusaha fokus juga pada conversation-nya dengan Brigita. Sekarang kita ke Bali, dan jangan ngebahas ini dulu. Aku tidak mau gara-gara masalah ini kita ribut. Lagi pula kamu juga harus memikirkan tentang proyek besarmu untuk tender MTC 1,5 bulan lagi kan? Reiko melirik sejenak wanita di sampingnya sambil menggerakkan tangan kirinya berusaha menggapai tangan kekasihnya. Aku mencintaimu, Bi. Dan Reiko mengucapkan ini tanpa ada jawaban dari Brigita. Tapi itu juga tidak membawa dirinya melepaskan tangan Brigita. Di saat wanita itu juga meringis di dalam hatinya. Aku hampir lupa apa yang dikatakan Sandra. Kalau aku harus menahan diriku, semakin ditekan, dia akan semakin keras nantinya. Baiklah, kita ikuti saja permainannya. Yang penting, aku harus mengusahakan semua bisnis yang berhubungan dengan Gerald. Kami ikut berpartisipasi. Ini satu-satunya cara untuk mengenal pria itu lebih dekat. Aku yakin sekali, dengan kecantikanku, pasti dia akan tergoda. Apalagi, dia memang belum memiliki kekasih kan? Brigita berbisik lirih di hatinya. Kehidupan Gerald yang misterius, kekayaan yang unlimited, power yang dimilikinya, ketampanan yang masih menjadi misteri terbesar. Semua itu mengganggu kewarasan pikiran Brigita. Reiko tidak ada apa-apanya dengan Gerald. Aku harus bersabar, karena jalanku untuk bertemu dengannya baru dimulai. Bisik hati Brigita yang menjadikannya sebagai pria tertinggi dengan semua pesona kesempurnaan di khayalannya. Ini juga yang membuat Brigita bisa bersabar dengan Reiko dan tidak meminta apapun dan tidak meributkan apapun di dalam mobil hingga tiba di pesawat. Brigita tetap diam, tapi tentu ini tidak menyenangkan untuk Reiko. Sayang, jangan diemin aku kayak gini dong. Maaf kalau aku ada salah bicara. Reiko khawatir. Di dalam bisnis kelas set pesawat mereka, Reiko mencoba membujuk Brigita yang duduk di sebelahnya. Setelah Reiko bicara di mobil tadi, Brigita memang hanya menjawab iya dan tidak. Ini juga yang membuat Reiko gak nyaman, seakan dicuekin. Pouring me with your smile please, my queen. Hujani aku dengan senyummu dong, ratuku. Pening kepala Reiko kalau Brigita sudah merajuk macam ini. Bagaimana lagi dia mesti membujuk kekasihnya itu. Sudahlah, aku gak apa-apa kok. Cuma capek aja. Mau dipijitin. Udahlah sayang, aku capek, aku ngantuk, aku gak mood. Seru Brigita yang memang sangat sulit dibujuk kalau lagi marah. Hei, ayolah, makanan udah datang, kita makan dulu ya, my queen. Kebetulan Reiko memang melihat pramugari datang membawa makanan sesuai dengan pesanan mereka. Makanya dia mencoba untuk membujuk lagi kekasihnya. Sudah lama kita enggak pakai penerbangan komersil kayak gini ya, Bi.
Kalau aku sudah menjadi kekasih Gera Peterson, maka tidak akan pernah lagi aku umpek-umpekan dengan kelas bisnisnya menyesakkan begini. Sindir hati Brigitta sambil menyuap makanannya di saat Reiko cenat-cenut kepalanya. Apalagi yang harus dia katakan untuk membujuk Brigitta agar mau bicara. Makanannya enak ya? Apa karena aku belum makan dan sarapan pagi, jadi ini kayaknya enak banget. Kalau aku sudah menjadi kekasih Gera Peterson, saat itu aku nggak akan lagi makan makanan sampah kayak gini. Fresh chocolate meal yang terbaik yang akan aku makan di penerbanganku. Dengan alat makan berlapis emas dan makan di meja makan, bukan di kursi tidur seperti orang sakit. Brigitta memang tidak suka melakukan penerbangan dengan pesawat bisnis. Bisa bayangkan gimana jadinya kalau dia dipesankan pesawat ekonomi dengan kursi bertiga berjajar. Dan di saat Brigitta memang tidak ada rasa syukurnya soal kelas penerbangannya ini, Reiko malah merasa bersalah mengingat kalimat yang dia pilih sendiri. Sarapan pagi. Apa yang tadi kau buatkan untukku dan Brigitta itu masih sangat hangat. Kau juga nggak pakai sendal. Ini malah membuat Reiko diam, galau dirinya. Malah yang ada nafsu makannya jadi berkurang dan hanya menatap ke arah makanannya saja. Itu bukan hangat, tapi panas sekali. Pasti kakimu terluka. Bodoh, sudah aku ingatkan untuk membeli sendal dan pakai sendal. Apa sulitnya sih membeli sendal? Uangnya juga kan sudah aku masukkan ke sana. Dan jujur, dalam hati Reiko ingin sekali dia mengambil handphonenya sekarang juga. Bagaimana kondisinya? Bagaimana dia membersihkan semua itu tadi? Tangan dan kakinya berdarah-darah begitu. Pasti beling-beling itu nancep ke kakinya kan? Merinding Reiko memikirkan ini, bayangan tentang darah itu pun makin menghantuinya. Apa aku coba cek sekarang ya? Dia pun tak sabar ingin segera membuka handphonenya dan mencari tahu sesuatu yang mengganggu pikirannya ini. Tapi, kenapa kamu tak memakan makananmu? Bi masih kesal denganku kalau aku mengambil handphone dan mengecek handphoneku. Dia pasti penasaran apa yang ingin aku cek. Ini aja aku nggak makan, dia protes. Ya, karena Reiko tidak lagi mencoba membujuknya, maka Brigitta merasa aneh. Dia menengok ke sebelah kirinya dan melihat pria itu nampak diam dan hanya menatap ke arah makanan. Makanya Brigitta penasaran apa yang sedang ada di pikiran Reiko. Aku sedang memikirkan tentang proyek yang mau kita datangi. Proyek kerjasama antara perusahaan Pramono dengan MTC. Maafkan aku, Bi, bukan maksudku berbohong, tapi kalau aku berkata jujur juga, kau pasti akan berpikir macam-macam yang negatif. Aku tak sama sekali memikirkan wanita itu, kecuali karena rasa bersalahku. Dan inilah yang ada di dalam hati Reiko saat bibirnya hanya menjawab dengan satu kata sederhana tadi. Sudahlah, kita lihat terus kita pulang. Untuk apa menjalankan bisnis yang kamu enggak yakin untung? Bi sayang, aku bukan enggak yakin. Justru karena aku semakin yakin dengan intuisimu, makanya aku memikirkan ini. Reiko bicara lagi sesuatu yang memang tidak sesuai dengan isi hatinya. Tidak mungkin kan perusahaan sebesar MTC mau main-main dengan proyek yang digadang-gadang akan jadi taman bermain terbesar di Asia Tenggara, akan menjadi resort terbesar juga. Pastinya ini akan menguntungkan dan akan meningkatkan pamor kita, bukan? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya memang benar apa yang dikatakan oleh Brigitta. Kalau proyek tersebut luar biasa dan akan menguntungkan sekali untuk mereka. Bagaimana tidak menguntungkan? Itu adalah pembangunan resort terbesar di dunia, di mana memiliki tempat bermain juga yang tidak kalah dari Walt Disney. Tentu saja ini akan menjadi favorit banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
Reiko tentu saja tidak menampik apa yang dikatakan Brigitta tentang keuntungannya. Hanya saja memang ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Reiko, bukan tentang proyeknya. Tapi, Tommy Pramono, aku ingin bicara dengan Papa. Sebenarnya apa yang dimaksudnya dengan Tommy Pramono? Apa karena memang Papa tidak mau mereka mengalahkan perusahaan kami? Atau sebenarnya memang dia tak baik ya? Dan ini sekarang yang mengganggu pikiran pria di samping Brigitta itu. Bertumpuk-tumpuk pikiran Reiko bukan hanya memikirkan tentang bisnis saja, tapi dia juga memikirkan tentang kejadian di rumah dan rasa bersalahnya. Sungguh tak menenangkan. Bukan Gerald Peterson yang diragukannya. Tapi yang aku tahu, Tommy memang punya masalah di beberapa properti miliknya. Bagaimana ini ya? Tapi kamu gak yakin, jadi gak usah dipikirin lah. Sayangnya Brigitta sudah bicara begini lagi. Bukan aku gak yakin, kita lihat nanti saja. Lagian kita juga sudah mau sampai kan, setengah jam lagi. Reiko tak bisa menyampaikan apa yang ada di benaknya. Rasanya sulit sekali bicara dengan Brigitta. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Kita lihat nanti apa yang bisa kita lakukan di sana. Terpaksa Reiko juga tidak bisa mengecek handphonenya. Brigitta masih menunjukkan sikap yang tidak enak dan dia tak mau menyinggung wanita di sampingnya. Jadi Reiko kembali berusaha untuk menghibur dan bicara apapun yang bisa membuat wanita itu tersenyum. Kenapa sulit sekali membujuk wanita ya? Dari tadi aku sudah berusaha banyak melakukan apapun dan bicara apapun. Tetap saja dia tidak mau mengubah moodnya. Sampai mereka mendarat pun masih sama sikapnya. Brigitta tak mau bicara. Jadi bagaimana Reiko bisa menyelinap dan mengecek sesuatu dengan handphonenya? Bisa-bisa Brigitta akan berpikir dia tidak memperhatikannya, bukan? Mungkin setelah kami sampai di akomodasi, aku bisa membujuknya dulu dan menenangkan pikirannya. Lalu aku bisa mengecek handphoneku dan melihat keadaannya di apartemenku. Ini pikiran Reiko. Ya, dia berharap bisa melakukan itu semua. Tapi apakah mungkin? Hei, kami menunggu kalian di sini. Sandra, Tommy. Hah, lihat, kepada temannya dia bisa tersenyum begitu. Dari tadi aku membujuknya, sudah mencoba mengajaknya bicara, tapi dia tidak mau memberikan senyumnya padaku. Tak mengerti Reiko, kekasihnya itu sudah mendekat pada teman-temannya dan memeluk mereka bergantian. Pelukan seperti itu tidak masalah bagi Reiko, karena memang dia adalah tipe orang zaman sekarang yang tidak masalah kalau kekasihnya dipeluk orang lain, apalagi teman dekatnya. Mungkin ada bagusnya juga kalau dia dan teman-temannya ngobrol dulu. Nanti setelah diakomodasi, aku bisa mengecek CCTV apartemen kan? Ya, walaupun Reiko tidak suka kekasihnya dekat dengan teman-temannya, sedangkan dia masih mencuekkan dirinya. Tapi ada satu memang yang ingin dilakukannya. Keadaan ini adalah satu hal yang menguntungkan. Mungkin setengah jam lagi aku bisa mengecek CCTV kan? Ini adalah harapan Reiko saat dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya pada seorang pria. Hai Tommy, apa kabarmu? Hanya untuk basa-basi. Like what you see, as hell as a horse. Tommy begitu bersemangat, tapi Reiko tak ingin bicara apapun dengannya. Makanya dia langsung menata Brigitta. Bi, ayo kita ke hotel dulu. Ajak Reiko tak sabaran. Tapi, kenapa harus ke hotel? Tommy malah menyeletuk begitu. Bukannya kita akan langsung ke lokasi. Heh, itu kan di Bali Barat, menuju ke arah Gilimanuk. Aku rasa itu terlalu jauh, dan ini sudah lewat dari jam 12 siang. Bukankah lebih baik kita ke hotel dulu, dan kesananya besok? Dia memang benar-benar tidak tertarik, dan tidak mau mendukungku soal ini. Gerutu hati Brigitta ketika mendengar ucapan dari Reiko. Sebenarnya Reiko tidak tahu rencananya bagaimana. Tadi malam itu kan dia diajak ngobrol sama Brigitta tidak nyambung. Jadi wanita itu sudah nyerocos menceritakan apa saja yang sudah mereka rencanakan. Justru Reiko tak ingat apa-apa. Tidak,
Aku dan Brigita sudah mengatakan pada Tommy kalau kami memang tidak mau panas-panasan. Malah Sandra yang seakan mengingatkan. Jadi kalau kita berangkat sekarang, nanti sore kita baru sampai sana dan itu sudah tidak panas lagi, ujar Sandra lagi. Apa? Jadi kita nggak ke hotel dulu? Tanya yang membuat Brigita menatap Reiko makin marah. Iyalah, maaf Sandra, kami memang akan kembali ke hotel. Kenapa? Tanya Sandra yang bingung. Aku dan Reiko tidak mungkin punya uang untuk investasi, dan kami mungkin akan mengurungkan niat kami untuk membantu kalian. Maaf ya, aku nggak punya uang. Aku ingin sekali ke sana dan melihat proyek itu karena aku tertarik. Tapi maaf, sepertinya itu hanya mimpiku.